Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi tentang angina pectoris. Saya Siti Nurhaliza dan teman-teman saya, Anissa Ajeng Wulandari, Desi Anomsari, Nabila Fitri Handayani, dan Mayang Fitriani Sukmadewi. Untuk materi tentang definisi akan disampaikan oleh Nabila Fitri Handayani. Pertama-tama, angina pectoris sendiri merupakan nyeri dada yang disebabkan oleh akumulasi metabolit-metabolit akibat iskemia miokardium. Penyebab terseringnya yaitu obstruksi ateromatosa pembuluh-pembuluh koronaria besar. Angina pectoris sendiri penyebabnya yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen jantung dan oksigen yang disalurkan kepadanya melalui pembuluh-pembuluh koronaria. Pada effort angina, ketidakseimbangan terjadi ketika kebutuhan oksigen miokardiumnya meningkat. Iskemia sendiri menimbulkan nyeri. Kenyataannya, cadangan aliran koronaria sering terganggu karena disfungsi endotel yang berkaitan dengan gangguan vasodilatasi. Akibatnya, iskemia dapat terjadi pada tingkat kebutuhan oksigen miokardium yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mayang Fitriani. Golongan obat yang termasuk golongan vasodilator diantaranya nitrogliserin atau NTG, isosorbit 5 mononitrat atau ISMN, isosorbit dinitrat atau ISDN, dan isosorbit dinitrat. Namun pada presentasi kali ini kita hanya akan membahas mengenai isosorbit dinitrat. Di sini terdapat resep yang berisi tablet isosorbit dinitrat dengan kandungan 5 mg per tablet. Isosorbit dinitrat merupakan preparat nitrat yang paling stabil di antara yang lainnya, karena ISDN merupakan senyawa prodrug di mana ISDN nantinya akan dikonversi menjadi senyawa metabolit aktifnya yakni isosorbit 5 mononitrat atau ISMN yang tidak tahan terhadap asam lambung. Keuntungan terapi nitrat terletak pada efek dilatasi vena yang mengakibatkan berkurangnya preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Efek lain dari nitrat adalah dilatasi pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Anomsari. Mekanisme isosorbit dinitrat yang paling utama adalah relaksasi otot polos vaskular dan dilatasi arteri serta vena perifer. Isosorbit dinitrat dikonversi menjadi nitrit oksida, suatu komponen intermediat radikal bebas yang dapat mengaktifkan enzim guanilat siklase terhadap reseptor atrial natriuretik peptida. Obat ini akan menstimulasi sintesis siklik guanosin monofosfat yang kemudian akan mengaktifasi fosforilasi protein kinase dependent serial pada sel-sel otot polos. Pengeluaran ion-ion kalsium akan merelaksasikan sel-sel otot polos sehingga terjadi dilatasi yang bersifat dose dependent pada jaringan arteri dan vena. Terjadi peningkatan sirkulasi aliran darah pada daerah iskemik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Untuk alasan pemilihan obat yang pertama adalah karena pasien memiliki penyakit angina pectoris di mana penyakit tersebut disebabkan oleh jantung koroner sehingga diberikan obat isosorbit dinitrat atau ISDN. Efek dari nitrat sendiri yaitu dilatasi pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis. Untuk alasan berikutnya akan disampaikan oleh Anissa Ajeng Wulandari. Penggunaan isosorbit dinitrat atau ISDN dalam resep sudah tepat karena secara umum dosis ISDN untuk mengatasi serangan angina pectoris adalah 2,5 hingga 10 mg dalam bentuk sediaan sublingual. Akan tetapi pada resep ini ditemukan bahwa pemberian ISDN hanya 1 kali dengan dosis 5 mg
Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan yang kurang dari terapi akan menyebabkan kurang tercapainya konsentrasi darah terapeutik, sehingga kesembuhan pasien akan bertambah lama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.